anggota DPR itu kan wakil dari masyarakat. Jangan jam segitu suruh pidato pernikahan misalnya. Namanya juga konstituen. Suruh kan, ngaji gitu suruh ya. ngaji misalnya kayak saya sepertinya kan, karena itu juga bagian daripada kepentingan kita sebagai atau apa wakil namanya rakyat, tugas dan juga kita rasa terima kasih kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Batin TV. Saya sedang berada di luar studio bersama Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Bapak Hasbi Siddiq. Assalamualaikum Pak Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Sibuk sedang keliling-keliling. Alhamdulillah, biasa padat merayap. Jelang tahun politik. Iya. Nah, Pak Hasbi, kita bicara tentang agenda dewan. Kita tahu bahwa agenda dewan itu sudah disusun oleh Badan Musyawarah begitu ya. Kalau saya lihat dari aturan sih dalam 1 tahun sudah disusun begitu. Nah, kaitannya dengan tahun politik saya sampaikan bahwa bagaimana kemudian para anggota dewan disiplin dengan jadwal agenda sebagai wakil rakyat dan juga sebagai petugas partai begitu. Nah, bagaimana partai? Bagaimana itu dalam semuanya bisa saling berjalan. Ya, baik, terima kasih Om Yadi. Memang kita sebelum saya menjelaskan soal Badan Musyawarah, memang kita ini adalah utusan partai. Artinya kita terpilih jadi anggota DPRD, wasilahnya kita memasuki partai, salah satu partai. Setelah masuk kita ada namanya alat kelengkapan dewan itu yang dinamakan Badan Musyawarah. Memang fungsi dari Badan Musyawarah ini mengatur kegiatan jadwal atau kerja daripada anggota DPRD. Kerjanya atau jadwal ini tentu diawali dengan renja, gitu ya, yang memang itu dibuat dalam 1 tahun harus melaksanakan kegiatan itu berapa kali. Itu dari renja dituangkan dalam namanya Badan Musyawarah ditentukan. Ya, kita tidak mungkin bahwa hari ini ya, atau tahun ini ada tahun politik di mana sudah tahapan-tahapan pemilu itu sudah berlangsung, bahkan sekarang sedang pemilihan panitia pemilihan kecamatan gitu. Di DPRD tentu kita harus juga bisa menyelesaikan jadwal-jadwal ini. Mekanismenya adalah jadwal Banmus itu ditentukan. Pertama itu jadwal diusulkan oleh masing-masing sekretariat DPRD. Karena di DPRD itu kan alat kelengkapannya banyak. Pertama dari komisi itu ada 4. Pertama ya pimpinan, terus komisi, terus badan anggaran, badan musyawarah, badan kehormatan, dan adalah badan pembentukan peraturan daerah yang semuanya terisi dan mempunyai kegiatan sama. Maka usulan itu masuk dari sekretariat masing-masing melalui sekretaris DPRD, dan dari sekretaris DPRD itulah kita menentukan jadwal dengan namanya rapat pimpinan Badan Musyawarah dulu. Itu belum dengan anggota, pimpinan bersama sekretaris DPRD dan jajarannya. Dalam pembahasan itu diusulkan kegiatan misalnya pimpinan ke sini, komisi kemana, semua begitu. Nah, setelah ini disepakati biasa kita turunkan di rapat Badan Musyawarah bersama anggota. Jadi biasanya dipimpin oleh salah satu pimpinan yang adalah atau yang bisa mewakili untuk menyusun dan menyetujui kepada anggota Badan Musyawarah. Kalau dari misalnya dari rapat pimpinan ada yang perlu dikoreksi atau perlu ditambahkan, maka pada forum rapat Badan Musyawarah itu yang disepakati. Ini disusun kita per bulan, menjadi per bulan, ya, karena jadi memungkinkan perubahan-perubahan. Memungkinkan, apalagi misalnya di anggaran, pada misalnya tahun-tahun ada rapat anggaran, rapat RKA, kan itu kan ada jadwal. Kita tidak boleh melewati bulan ini. Ditetapkan di paripurna kan tidak boleh melewati ini. Biasanya jadwal itu sering berubah, disesuaikan dengan dari eksekutif, termasuk begitu nanti dibahas di Banmus, tentu dilaksanakan. Semua perubahan itu, kalaupun kita sudah melaksanakan rapat badan musyawarah,
kalau ada perubahan itu di rapat badan musyawarah kembali sebagai untuk menyempurnakan perubahan itu. Ya begitu mekanismenya gitu. Nah, kalau kita lihat dari beberapa agenda DPRD, ada hal yang sering menjadi sorotan Pak Hasbi. Itu soal studi banding. Nah, bagaimana menurut saya studi banding? Apakah ditentukan berdasarkan apa yang sedang dilaksanakan eksekutif, atau memang inisiasi dari DPRD untuk melihat kayak misalnya kalau belajar kemana, kayaknya dari daerah ini. Ya, idealnya itu seperti itu memang. Cilegon adalah misalnya kota industri. Maka ada bagaimana peran industri itu, ya kita studi komparasinya atau studi bandingnya kepada misalnya daerah industri. Katakanlah misalnya yang mirip itu misalnya Batam. Itu kan ya. Ada sisi misalnya bagaimana tenaga kerja, bagaimana pendapatan tambahnya, itu kan masing-masing komisi biasanya. Ya, saya kira ya tidak benar juga kalau misalnya studi banding tidak benar juga, karena banyak pembangunan di Kota Cilegon itu atas inisiasi anggota DPRD dan dimasukkan dalam sebuah program itu hasil daripada studi komparatif. Kalaupun ada sisi-sisi lain, ya itu kan saya kira nggak munafik lah itu, tapi juga sebenarnya nggak begitu. Memang kita untuk melaksanakan studi banding misalnya. Misalnya kita pengelolaan rumah sakit misalnya, kemana yang sudah lebih baik dari sisi pelayanan, dari sisi pendaftaran, dari sisi semuanya, ya kita sampaikan di forum-forum tertentu, bahkan mungkin di mass media kita sampaikan bahwa di kota ini seperti ini, maka perlu ada inovasi. Ada referensi begitu ya? Ya, ada referensi, tepatnya ada referensi untuk menjadi rujukan lah. Nah, kalau kita bicara tentang penentuan jadwal sidang segala macam, Pak, kan dinamika legislatif itu kan lembaga politik begitu ya? Iya. Nah, terkait dengan jadwal sidang, kita sering mendengar sidang ditunda, sidang dimajukan, bahkan berubah-ubah lah. Ya. Nah, dalam konteks aturan segala macam, termasuk agenda Dewan tuh itu hal yang biasa atau gimana tuh Pak? Ya, saya kira kalau sidang paripurna, maksudnya begitu kan? Yeah. Kalau sidang paripurna ya pertama ditentukan oleh Banmus juga. Ketika misalnya soal anggaran, misalnya eksekutif menyampaikan tentang RAPBD anggaran, maka ya tentu penyampaiannya itu ditentukan hari Senin misalnya tanggal sekian, ditentukan oleh badan musyawarah bahwa Senin depan akan ada penyampaian raperda RAPBD. Nah, memang kita tidak sering berubah, yang berubah itu mungkin waktu. Mengingat misalnya kita kurang quorum, atau misalnya menunggu salah satu atau anggota dewan biar quorum. Iya, biar quorum, karena kan anggota dewan tuh mungkin ada yang juga tugas lain, ada juga yang sakit gitu kan, misalnya berhalangan, atau juga karena anggota DPR itu kan wakil dari masyarakat. Jangan jam segitu suruh pidato pernikahan misalnya. Namanya juga konstituen, suruh kan, ngaji gitu ya. ngaji misalnya kayak saya sepertinya kan, karena itu juga bagian daripada kepentingan kita sebagai atau wakil rakyat, tugas, dan juga kita rasa terima kasih kepada masyarakat ya. Kadang-kadang kita mohon di waktunya saja. Tetapi harinya itu tetap hari yang telah disepakati sampai misalnya menuju quorum. Kalau tidak ada quorum ya kita ada aturannya lah gitu. Tapi intinya tidak berubah gitu Om Yadi. Kalau soal dimajukan misalnya ya seperti tadi. Ada misalnya yang harus segerakan, atau perda ini harus selesai pada tahun ini misalnya gitu. Maka kita awal misalnya berubah lagi. Yang sudah disepakati di Banmus itu kita undang lagi, kita sampaikan bahwa ini ada peraturan daerah yang secara aturan pusat itu delegatif gitu, misalnya harus segera diselesaikan, misalnya yang menyangkut juga pendapatan gitu ya. Kalau tidak ditetapkan pada tahun ini dan pada ini, misalnya kota pemerintah kota tidak bisa memungut retribusinya atau pajaknya, maka itu kita dahulukan, kita jadwalnya kita geser bisa di bulan depan atau minggu depan. Saya kira begitu, Om Yadi. Nah, salah satu yang sering saya dengar adalah hearing. Nah, kalau berkaitan dengan hearing kan tentu biasanya ada momentum dengan salah satu OPD misalnya. Nah, itu juga termasuk dirumuskan di Banmus atau sama semua kegiatan kegiatan alat kelengkapan dewan itu kan kalau hearing biasanya dengan komisi.
Komisi 1 misalnya dengan pemerintahan, Nah. Komisi 2 dengan kesejahteraan rakyat, Komisi 3 bicara dengan pendapatan, Komisi 4 bicara dengan pembangunan. Ini komisi kan punya mitra. Dan kalau ada surat masuk, ya kita disposisi oleh pimpinan bahwa misalnya pada tanggal sekian Anda melakukan hearing dengan PTA terkait kerja misalnya, maka UPD mitranya Disnaker gitu kan, Disnaker, terus misalnya OPD yang lainnya atau Asda 2 sebagai koordinasinya, dan pokoknya yang terkait diundang untuk supaya ada informasi yang berimbang, untuk juga ada penyelesaian atau solusi dari OPD terkait. Begitu saya kira, Om Yati. Nah, kalau Pak Hasbi sebagai pimpinan, salah satu pimpinan di DPRD Kota Cilegon, tentu agendanya makin padat begitu ya. Ya di dewannya, ya sebagai pimpinannya. Nah, pernah nggak Pak Hasbi sampai sehari berapa kali rapat gitu? Ya bukan pernah lagi Pak Yadi. Bagian dari, Karena kita pernah 5 kali rapat paripurna satu hari. Ya karena kita untuk mengejar waktu, urgensinya juga memang ada. Ya memang pekerjaan kita. Kita tinggal atur aja waktunya, misalnya di penyampaian, misalnya penyampaian jam berapa atau rapat paripurna jam berapa, jam kedua jam berapa. Biasanya yang begitu tuh rapat terkait dengan perda inisiatif DPRD. Kan itu kalau inisiatif DPRD kalau ingin disampaikan kepada pemerintah, rapat internal, rapat paripurnya internal. Jadi sampaikan misalnya pengusul, kaitannya Komisi 2 pengusul. Ya kita jawab, fraksi yang ada menjawab. Misalnya penyampaian rapat paripurna pertamanya, rapat kedua pandangan fraksinya sama. Sampai juga dijawab oleh pengusul, sampai disepakati bahwa ini menjadi patut disampaikan kepada pemerintah sebagai raperda atau perda inisiatif DPRD. Makanya kadang-kadang itu. Apalagi misalnya ditambah dengan adanya perda dari eksekutif. Tadi ini satu dari DPRD, ada eksekutif, kan gitu, pergantian. Ketika misalnya ini sudah disampaikan, sudah pandangan fraksi di internal, ini baru penyampaian, rapat paripurna lagi. Gitu kan? Dan seterusnya sampai pada pembahasan dibuatnya panitia khusus. Kadang-kadang itu sampai dibuatnya panitia khusus itu adalah rapat terakhir, karena selebih udah diputuskan rapat panitia khusus, maka kita sudah mulai bekerja untuk membahas peraturan daerah tersebut. Begitu Pak Yadi. Nah ini terakhir nih Pak Hasbi. Kita tahu bahwa kita 2 tahun terakhir ke belakang mengalami pandemi, dan semua pertemuan atau yang sifatnya on air gitu ya hampir hilang gitu, dan termasuk mungkin juga agenda-agenda dewan. Nah saat itu seperti apa Pak Hasbi? Ya karena memang itu aturan dari pemerintah pusat, kita tidak boleh berkerumun, social distancing gitu. Artinya kita tidak bisa mengadakan pertemuan dengan orang banyak. Jangankan dengan mengundang masyarakat, antara dewan saja tidak bertemu. Kalaupun bertemu, jaraknya ya seperti inilah. Atau virtual. Atau virtual. Nah, salah satu kegiatan itu adalah hearing jalan tetap tapi menggunakan Zoom meeting. Saya waktu itu juga menggunakan Zoom meeting. Ada hearing antara, kalau tidak salah, guru-guru agama. Pengen ya kita dari rumah, pimpinan dari 3 rumah masing-masing mengadakan Zoom meeting dengan audiennya adalah para guru agama Islam. Waktu itu saya ingat sekali, ya saya dari rumah, karena cara itulah yang mungkin bisa dilaksanakan. Tetapi kita tidak berhenti, kita bekerja, cuma caranya saja yang berbeda. Biasanya seperti ini bertatap muka, ya saat itu Zoom meeting antara DPRD, pengusul misalnya dari masyarakat, dinas terkait, termasuk dengan Kementerian Agama saat itu. Tapi ada juga kan masyarakat yang tidak maksudnya memaksakan diri untuk bertemu dan lain sebagainya. Iya ada saja, dianggapnya ini bukan sebuah penyakit. Katanya ini mau apa sih corona. Tapi kan kita nggak begitu. Ya memang penyakit yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa ini luar biasa dahsyatnya. Ya kita harus ikutin, karena itu adalah anjuran atau perintah dari pusat bahwa memang corona saat itu luar biasa. Kita kan menghindari hal-hal yang mudarat itu kan lebih baik daripada kita melakukan yang
apa yang disebut dengan orang nekat begitu ya. Dan dampaknya pasti gitu. Dan dampaknya pasti kan terbukti, kita juga ada teman kita, ada saudara kita, ada yang wafat pada saat itu yang memang apakah ya memang akibat itu, tetapi dalam ciri-cirinya kan gitu adalah memang terkena virus corona. Ya kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah sampai saat ini masih diberi kesehatan ya. Ya itulah berkat kita saling mengingatkan, saling melindungi, bahkan menghindari kerumunan massa sampai saatnya ditentukan oleh pemerintah bahwa Indonesia telah aman. Begitu, Om Yedi. Dan dengan kita bisa sebut bahwa sudah melandai walaupun kita ada varian baru yang disampaikan oleh pemerintah. Ya kita melandai. Harapannya apa nih Pak Hasbi dengan kita tahu bahwa sudah mulai bebas pertemuan, rapat segala macam, ditambah dengan agenda dewan yang menghadapi tahun politik. Apa harapannya sebagai pimpinan terhadap? Ya tentu harapannya saya mewakili pimpinan dan juga anggota. Setelah melandai ini bukan berarti kita hilang, gitu ya. Tentu masyarakat harus waspada, ikuti anjuran pemerintah. Kedua, dengan melandai ini kan memang perlu perbaikan ekonomi. Karena pasca corona ini masih ada juga, saya lihat masih banyak tuh efek yang belum move on, alias masih masih tidak bergerak. Banyak, kalaupun ada ya ada, tapi juga saya lihat kalau tidak seperti saat dulu normal, kegiatan ekonomi itu luar biasa. Ada saja kita masih lihat waktu masih agak sepi-sepi, itu kan pertandanya bahwa memang ekonomi kita masih belum membaik. Ya tentu harapannya kita juga sebagai wakil dari partai politik, ya kita bisa mensinergikan kepentingan partai dan tugas-tugas di perdewanan. Ya sebagai orang partai ya kita tetap mendahulukan ya, bukan kepentingan partai itu, bukan itu maksudnya, tapi ini adalah jiwa atau yang muaranya juga kepentingan masyarakat. Ya muaranya juga saya kira apapun partainya muaranya adalah bagaimana masyarakat bisa sejahtera. Kita begitu. Oke, luar biasa. Oke Pak Hasbi, berikutnya saya ingin tanya soal merumuskan perda. Nah, seperti apa perumusan perda di DPRD Kota Cilegon? Pasti dari Banus dulu kan. Nah, seperti apa mekanismenya? Ya, gini, Om Yedi, memang perda diusulkan lewat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Perda namanya. Tapi mekanisme berjalannya raperda itu adalah tetap dari Badan Musyawarah. Banmus mengatur irama dari mulai misalnya diusulkan, gitu ya. Terus kalau misalnya perlu ada kajian, dikaji oleh tim ahli, sampai menentukan rapat paripurna penyampaian. Saya ulang seperti awal tadi, sampai ada pandangan fraksi, begitu kan ya, sampai juga pembentukan panitia, semua diatur waktu kegiatannya oleh Badan Musyawarah. Sampai juga kita karena ada aturan boleh berstudi komparatif itu, misalnya terkait misalnya perda A atau perda misalnya tentang sampah misalnya. Oh, munculnya studi banding bisa jadi dari sini agenda itu. Ya semua saya katakan peran Banmus itu. Kalau Banmus tidak menyetujui panitia khususnya berangkat studi komparatif ke daerah tertentu, jangan. Ya tidak bisa berangkat karena aturannya dari situ. Jadi memang kelihatannya Banmus itu seolah-olah tidak bergerak, padahal ya tentu menurut saya adalah badan anggaran soal bagaimana pembahasan anggaran dengan pemerintah. Ya yang menentukan kita rapat anggaran, pembahasan anggaran ini RKA-nya kapan, UAPPS-nya kapan, itu ditentukan oleh rapat Badan Musyawarah tadi, gitu. Wow, berarti Bamus kalau di bola tuh kayak wasit ya, yang menentukan babak pertama, bahkan penalti. Iya, tapi lebih tepatnya yang mengatur jadwal kapan mulai penyisian, semifinal dan final lah kira-kira kalau karena misalnya karena itu mengatur waktu dan hari. Jadi
bukan wasiti, wasit kan dewan wasit, tapi lebih kepada soal aturan jalan tadi itu penyisian itu sampai tanggal berapa, perempat final sampai berapa ya, sampai dengan final. Finalnya itu apabila kita perda itu sudah selesai, sudah dilaporkan ke pimpinan, ditetapkan oleh rapat badan musyawarah lagi untuk ditetapkan dari di rapat paripurna, itulah finalnya gitu. Nah, yang paling krusial dari badan musyawarah itu soal apa tuh Pak Hasbi? Ya, badan musyawarah sekali lagi ya sebenarnya tidak ada yang krusial begitu ya. Cuma memang karena badan musyawarah itu juga adalah bagian dari alat kelengkapan dewan, punya hak yang sama dengan alat kelengkapan dewan lain. Dengan komisi itu sama. Kalau kita kan orangnya terkadang ada yang anggota Banmus, ada yang anggota komisi juga. Misalnya saya, karena zaman waktu anggota saya anggota komisi, tapi juga tidak anggota Banmus. Ada di Badan Anggaran waktu itu. Tetapi ada yang lain, ada anggota komisi, ada anggota Banmus. Ini misalnya soal tadi mau soal kunker, ya kan? Mau soal kunker misalnya, yang kadang mengatur orang satu karena ada alkapannya dua nih, kalau berbentrokan gitu ya, kan nggak bisa kan orangnya satu, ya kan? Saya misalnya mau milih mana nih, apakah komisi apa badan musyawarah, ya tinggal nanti diatur saja. Itulah kepentingannya kita merubah ritme segala macam dan sebagainya, itu yang terpenting semua bisa terfasilitasi, terakomodasi. Step by stepnya perjalanannya itu melalui badan musyawarah. Dan anggotanya bisa berubah-ubah gitu, tergantung. Ya kalau anggota itu kan ada di tata tertibnya, boleh itu berubah setelah maksimum 2,5 tahun. Ya artinya di tahun pertama sampai 2,5 tahun kita misalnya di Banmus, bisa jadi ke sana udah gantian di Banggarnya yang di Banmus. Atau komisinya berganti, tadinya komisi 1, komisi 2. Orang bisa berganti, tapi irama pengaturan tetap pada wilayah namanya AKD Badan Musyawarah. Nah, Pak Hasbi tadi disampaikan bahwa ada satu anggota dewan yang ada di Banmus, ada di komisi dan sebagainya. Kan bisa juga sakit, berhalangan. Nah, itu seperti apa itu? Ya biasanya begini, kalau ada jadwal bentrok antara satu anggota dewan terhadap dua alat kelengkapan, atau ada misalnya kurang sehat, atau biasanya dipanggil urusan partai. Bagaimana mengatur Banmusnya? Ya kita mana dulu nih, misalnya pada hari ini pasti kan diambil satu alat kelengkapan, maka pada ada perubahan badan musyawarah kembali, susulan namanya, disusulkan. Berarti kita menentukan pada tanggal 2 atau tanggal berapa itu ada, misalnya kalau kunjungan kerja susulan atas nama anggota dewan A atau B. Dalam rangka itu kita memenuhi, karena tata tertibnya harus terpenuhi. Di rencana kerjanya kan misalnya kunjungan 9 kali dalam setahun, atau misalnya koordinasi dalam 9 kali dalam setahun. Semua itu kan mungkin saja ada berhalangan. Namanya manusia biasa. Ada sakit, mungkin tadi ada sakit, ada juga urusan kepentingan keluarganya, mesti pernikahan adiknya, keluarganya, kan tidak sempat. Masa kita kepentingan keluarga gara-gara urusan perdewanan? Tetapi kadang-kadang urusan partai maka mungkin bisa diselipkan, gitu ya. Setelah mungkin akad nikah atau sudah setengah hari kita bisa susulkan. Tapi kebanyakan teman-teman kalau urusan keluarganya, ya kadang-kadang menunda urusan pekerjaan ini. Akan kepentingan keluarga. Itu nanti diatur kemudian pada pada saat ada rapat badan musyawarah berikutnya. Misalnya si anggota dewan A tidak berangkat pada hari, kan catatannya ada di sekretaris DPRD, ada stafnya. Kalau di komisi ada staf komisinya, di Banmus ada ini, di BK ada stafnya, bahwa anggota DPRD A belum berhalangan kemarin. Maka kalau ada rapat badan musyawarah kembali, ya kita jadwal ulang untuk memenuhi atau mengganti ketika anggota dewan itu berhalangan saat itu. Nah, kemudian kalau kita lihat agendanya kemudian bisa berubah, bisa susulan, bisa segala macam.
Bagaimana kemudian menentukan, karena 1 tahun bisa berubah, itu menentukan soal anggaran ada di sekretariat segala macam? Iya, kalau anggaran itu kan ada waktunya. Misalnya Sudah terbaca bahwa setahun agendanya berapa iya, kali? kalau waktu pembahasan anggaran itu sudah ada waktunya. Cuma kan harinya harus ditentukan. Lagi-lagi ini Banmus. Soal anggaran perubahan misalnya, itu kan dibahas. Kadang-kadang ada lebih awal, ada mulai Agustus, ada mulai pembahasan RKA, WPPS, RKA-nya perubahan yang disampaikan oleh wali kota. Itu kan oleh wali kota. Nanti ada pandangan fraksi oleh fraksi masing-masing. Sampai nanti rapat anggaran gabungan itu dia tentukan lagi-lagi oleh badan musyawarah, ya gitu kan. Rapat gabungan untuk sampai rapat menjadi APBD perubahan itu oleh badan musyawarah. Cuma waktunya kan udah ada ketentuan dari Kemendagrinya kan, tidak boleh melewati ini. Kalau melewati bulan ini misalnya Anda dinyatakan tidak melakukan perubahan anggaran, maka berlaku rumusnya kembali kepada anggaran reguler. Di misalnya reguler nih, penetapan anggaran tidak boleh melebihi tanggal 30 November. Kalau tinggal melebihi itu kita kena sanksi oleh Kemendagri, bla 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 bla. Nah, semua itu iramanya lagi-lagi diatur oleh badan musyawarah, dari mulai penyampaian APBD-nya, ditanggapi oleh fraksinya, gitu ya. Setelah ditanggapi, nanti ada masuk enggak di QA PPAS-nya, gitu semua. Nah, itu ada hearing RKA per komisinya. Komisi itu menyampaikan bahwa saya dari anggaran ini saya perlu ini, pertama itu sampaikan. Dari RKA ada rekomendasinya, baru disampaikan kepada rapat gabungan, dibacakan dulu rekomendasi komisi itu dalam rangka memenuhi kebutuhan mitra, baru diolah oleh rapat anggaran baik dari Bapeda, ketua TPA di Sekda, Bapeda di BKD, bahkan wali kota dan wakil wali kotanya di situ ada. Nah, irama pergerakan atau jadwal ini sekali lagi ditentukan oleh badan musyawarah. Jadi saya kira ya luar biasa. Termasuk pembiayaannya, misalkan kan kita tahu tadi kan tidak menentu kan, artinya ada waktu-waktu berubah, waktu-waktu bertambah mungkin ya. Dari jadwal sekian 1 tahun itu pembiayaan sudah dirumuskan sekretariat mungkin. Ya, kalau pembiayaan itu studi banding kan ya bisa. Kalau anggaran itu kan menjadi sudah ditentukan. Si A anggota DPR itu udah dihitung. Jadi kalau misalnya tadi berhalangan oleh sebab kepentingan keluarga, kepentingan partai, atau tidak berhalangan karena sakit dan lain-lain, ya tetap secara anggaran masih ada. Tidak hilang anggaran itu karena dalam 1 tahun. Banmus tidak mengatur biaya, tapi badan musyawarah sesuai namanya musyawarah mengatur irama pergerakan jadwal kerja daripada anggota DPRD seluruhnya, baik pimpinan dan anggota DPRD. Setahun, kalau soal studi banding DPRD Cilegon sudah berapa kali Pak? Ya, biasanya? Ya ditentukan pertama dari range-nya. Kalau misalnya dalam setahun 5 kali, ya 5 kali. Dari komisi misalnya. Ya nanti kan alat kelengkapan lain misalnya dari Badan Kehormatan. Kalau kebetulan ini orangnya sama ya kan beda waktu berangkatnya. Biasanya kita diusahakan itu tidak supaya tidak berbentrok. Kalau komisi berangkat, komisi semua, artinya kan orangnya semua berangkat. Kalau badan anggaran sedang membahas anggaran, nanti badan musyawarah. Karena anggota badan musyawarah tidak menjadi anggota banggar. Kalau di Cilegon, anggota banggar tidak menjadi anggota badan musyawarah. Maka ya memang harus begitu, karena ini menyangkut kepentingan bersama-sama. Ya kan, biasanya badan kehormatan dengan badan pembentukan peraturan daerah. Begitulah. Nah, begitu saja masih ada yang berhalangan. Ya kan, itu namanya manusia. Maka untuk mengulangi kembali dia mempunyai berkegiatan kemanapun tujuan awal, itu semua diatur oleh badan musyawarah. Begitu Om Hedi. Jadi lengkap ya penjelasannya. Ya, alhamdulillah. Ya kebetulan karena kita setiap hari melaksanakan seperti ya. Apalah begitu. Jadi wakil rakyat ternyata sibuk ya Pak ya? Ya memang ya sibuk. Sibuk ya? Ya, apalagi kita nggak hanya di kantor tapi di rumah juga datangin juga. Ya karena kita wakil rakyat itu kan Umyati memang namanya wakil rakyat.
kalau kita sesungguhnya memang kita kadang-kadang nggak ada waktu. Sampai kasihan kalau ada saat ini ada keluarga yang meninggal, kadang-kadang taunya ini. Ya karena memang bukan kita ini, tidak. Memang karena kewajiban, kan namanya umur kan nggak ada yang tahu. Kalau misalnya orang selamatan pernikahan kan bisa dijadwalkan, karena ngasih tahu misalnya 3 hari atau seminggu, kadang-kadang sebulan sekali. Ya kita sesuaikan lah begitu tuh. Kalau saya di medsos Pak Hasbi hampir banyak tuh pernikahan, sambutan, saya lihat lagi pengajian dan lain sebagainya. Tentu kan harus pandai mengatur jadwal antara tadi bagaimanapun juga konstituen ya. Ya, itu kan sisi lain daripada anggota dewan tuh, saya kira tidak di mana saja ya begitu. Kalau sudah ke kantor ya miliknya di kantor, bahkan tamunya ke kantor. Tapi kalau sudah di rumah ya miliknya semua. Ya kadang anak istri kan juga, walaupun mohon maaf ya kadang-kadang mendahulukan tamu-tamu kita. Ya itu sudah biasa saya kira, karena anggota DPRD itu jam kerjanya ya kan ya bila belum 25 jam gitu ya. Ya memang terbukti kita kadang-kadang jam 6 pagi sudah ada yang mengetuk pintu, assalamualaikum, terlepas silaturahmi, tapi ada hal yang perlu disampaikan. Ya kadang misalnya pulang dari kantor masih di jalan sudah telepon. Kadang mau maghrib itu yang waduh mau maghrib kerokin nerimanya, mau adzan. Tapi lah karena sisi itulah kadang kita terima sambil diberi pengertian bahwa kita bisa lanjutkan nanti, kita waktunya sholat dulu dan kan waktu maghrib. Ya begitulah. Belum yang di masyarakat ada ngajar pengajian karena ini ya biasa ibu-ibu. Yang penting saya memanfaat sajalah, kira-kira begitu. Mudah-mudahan nanti nggak kapok, kita bisa ngobrol-ngobrol Insyaallah. lagi ya dalam konteks dan tema yang berbeda. Siap, kapan saja. Baiklah, pemirsa Kabar Bandung TV, demikianlah podcast kita kali ini dengan Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Pak Hasbi Siddiq. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.